Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, bahwa saudara-saudara kita saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, walaupun nanti pelaksanaannya mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Saat ini sudah banyak yang berangkat, tinggal sisanya yang sedikit saja. Tadi ayat yang di depan saya bacakan surat Al-Baqarah 197. Artinya ibadah haji atau musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Yang sama kita ketahui yaitu rangkaiannya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Lalu setelah itu jamaah kembali ke Indonesia atau ke tanah airnya masing-masing. Maka barang siapa yang telah menetapkan melaksanakan kewajiban haji, dalam pelaksanaannya itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka hendaklah tidak melakukan rafas, tidak melakukan fusuk, dan juga tidak melakukan jidal. Apa itu rafas, fusuk, jidal? Nanti akan saya beritahukan. Jadi dalam melaksanakan ibadah ini paling tidak 3 hal ini mesti dijauhi. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Allah menegaskan pada ayat ini, apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah melihatnya. Ini ditempatkan pada ayat haji. Apakah di tempat lain kalau orang tidak berhaji terus kebaikan kita tidak diketahui Allah? Tentu diketahui. Di sini ada semacam stressing, ada takkid, penekanan bahwa orang yang melakukan ibadah haji di tanah haram atau haramain Mekah Madinah, di mana di sana banyak pantangan-pantangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang tadi seperti yang disebutkan. Sebaliknya juga kebaikan itu akan dibalas langsung, sehingga banyak ulama mengatakan haramain Mekah Madinah yang dibatasi oleh dinding-dinding tertentu yang menunjukkan itu batas tanah haram, itu miniatur akhirat. Karena melakukan kebaikan ya balasannya cash dan berlipat ganda, melakukan keburukan juga balasannya cash. Dan mungkin sudah sering kita dengar beberapa cerita yang berseliweran baik di medsos maupun langsung, seperti ada orang yang katanya tidak mampu melihat Ka'bah, seperti ada orang yang keluar darah terus menerus, ada yang memukul, ada yang kehilangan ini dan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dimana kemudian sampai-sampai orang awam, saya nggak mau pergi haji atau umroh karena takut nanti di sana kena balasan karena saya perbuatannya tidak baik. Padahal justru kalau memang kita pengen melebur dosa, ya berangkat saja ke sana. Sebelum berangkat kita taubat dulu di sini, sampai di sana kita bersihkan dosa kita. Sehingga dalam hadis Imam Muslim disebutkan, man hajja hadzal bait wala rafasa walam yarfus walam yafsuq, dalam riwayat yang lain wala mujadalah, maka roja'a kayaumi waladathu siapa yang pergi haji lalu di sana dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan fasik, tidak melakukan jidal, maka dia pulang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian di sana Allah mengingatkan lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian dalam berhaji itu. Kalau orang-orang awam yang tidak belajar tentu bawa bekalnya uang, bawa bekalnya zaman dulu makanan dan lain-lain kalau waktu masih pakai kapal laut.
Pada ayat ini kita disuruh berbekal. Berbekallah kalian ketika pergi haji. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Bukan uang, bukan yang lain. Bekal terbaik adalah takwa. Apa itu takwa? Nanti saya jelaskan. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Jamaah rahimakumullah. Pada pelaksanaan ibadah apapun, include haji di dalamnya, itu selalu kata takwa disertakan. Kurban yang diterima orang yang bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima hanyalah kurbannya orang yang bertakwa. Bekal haji adalah takwa. Puasa berbuah takwa. Semua ibadah menghasilkan takwa. Al-Baqarah 21. Bahkan seseorang ingin diberkahi hidupnya, dimudahkan urusannya, diberikan solusi dalam setiap problematikanya, diberi rizki yang tidak disangka-sangka, maka juga bekalnya takwa. Itu di mana takwa personal, individual. Ada lagi takwa sosial yang akan menghasilkan sebuah lingkungan yang diberkahi. Surat Al-A'raf ayat 96. Kalau penduduk negeri beriman bertakwa, maka negeri itu diberkahi. Di sini mengandung makna keluarga yang suami, istri dan anak-anaknya bertakwa, maka rumah tangganya menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apa itu rafas yang disuruh dijauhi bagi orang yang melaksanakan haji? Rafas itu satu tafsir menyebutkan perbuatan seks hubungan suami istri. Suami istri boleh berhubungan di luar pelaksanaan haji, baik sebelum mulai memakai ihram untuk wukuf atau sesudah tahallul pasca ibadah haji selesai, itu boleh. Selama memakai kain ihram belum selesai ibadah hajinya, itu dilarang melakukan hubungan suami istri. Ulama yang lain menafsirkan rafas itu termasuk juga kata-kata yang tidak senonoh, yang porno. Adapun hubungan badan bisa membatalkan keabsahan ibadah haji. Kalau sebatas hanya kata-kata porno, hanya mengurangi nilai haji. Termasuk kemudian kalau apa itu fusuk dan jidal. Fusuk itu maksiat, kayak memaki, kayak mengambil barang orang, memukul, perbuatan maksiat yang lain, itu namanya fusuk. Ini mengurangi nilai ibadah haji. Kemudian jidal itu berbantah-bantahan, mujadalah. Seperti ketika kita mau naik turun lift itu pada ribut, kontok-kontokan, berbantah-bantahan demi mendapatkan fasilitas lift duluan, bisa masuk duluan, atau mungkin rebutan kamar pembagiannya dan lain sebagainya, atau perdebatan, merasa benar sendiri, salah-salahan, itu namanya jidal. Itu mengurangi nilai ibadah haji. Kalau kita bisa menahan itu, berarti bagaimana caranya? Sabar. Karena di sana manusia sedunia berkumpul jadi satu dengan segala macam warna kulit maupun watak dan perangainya atau karakternya. Di sana kita akan menghadapi manusia dengan ribuan dan jutaan karakter yang tidak semuanya sama. Kita seringkali, ini tentu apa yang terbiasa di tanah air akan terbawa ke sana. Kebiasaan ini termasuk akan dibawa saat sakaratul maut. Orang yang biasanya maksiat, ya naudzubillah, dikhawatirkan sakaratul mautnya lagi maksiat. Yang biasa membaca Al-Quran, ya insya Allah sakaratul mautnya lagi membaca Al-Quran. Orang itu bagaimana kebiasaannya, termasuk nanti di sana. Orang yang di sini merasa bangga dengan hartanya, merasa mulia dengan jabatannya, sampai di sana itu tiba-tiba di dalam jiwanya lupa bahwa dia sedang berhaji. Dia merasa membawa pangkat, dia merasa membawa harta. Padahal kan tadi kita berangkat ke sana jangan bawa harta, jangan bawa pangkat, malah suruh dicopot pangkatnya, suruh ditinggal hartanya. Orang berangkat haji tidak boleh bawa sertifikat tanah, PPKB mobil, itu suruh ditinggal. Jangan bawa harta, jangan bawa pangkat. Pengertiannya jauh lebih dari itu. Jangan di hatimu merasa bangga dan merasa mulia dengan harta tahta. Tetapi kadang orang itu seringkali terbawa
kebiasaannya ketika dia memang imannya lemah, bahwa ibadah haji itu mau melaksanakan perintah Allah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, termasuk rendah hati kepada sesama. Tapi tiba-tiba namanya orang ribuan jutaan, ada yang mungkin nginjek kaki kita, ada yang mungkin nyikut ya, kepala kita tanpa sengaja barangkali, atau mungkin kain ihram kita kesangkut dan lain sebagainya, atau mungkin pas lagi naik lift atau turunnya, atau saat ngambil antrian makanan di situ kemudian kita disalip orang dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba kita memaki, berarti kita sudah melanggar pelaksanaan ibadah haji, yaitu fusuk tadi. Nah kemudian di saat itu kita disuruh melepaskan, mohon maaf, pakaian dalam, laki-laki khususnya ya, disuruh melepaskan pakaian dalam. Di saat bersamaan pakaian dalam disuruh dilepaskan, tapi di saat bersamaan kita disuruh berhimpit-himpitan, berjubel-jubel dengan seluruh manusia dari segala penjuru dunia, berdesak-desakan laki-laki dan perempuan. Dan di antara sekian banyak, tidak sedikit wanita-wanita yang cantik, yang mulus, yang seksi, yang montok, bisa jadi dia yang bertepatan dengan fisik dan tubuh kita, berhimpitan. Sementara kita tidak pakai pakaian dalam. Kan seolah ini syariat agak aneh bagi orang yang tidak mau merenung. Kok saya dilarang melakukan rofas, berpikir dan berkata porno, apalagi bertindak porno, tapi saya disuruh lepas celana dalam dan disuruh berdesak-desakan dengan wanita. Ini bagaimana? Di situ Allah ingin melihat kesungguhan pikiran dan hati kita. Saat kita melaksanakan haji, melakukan tawaf, desak-desakan, pikiran kita dan hati kita sedang konsen dan fokus merenungi kebesaran Allah, memuji Allah, bercinta dengan Allah, ataukah justru sedang mencari kesempatan dengan wanita yang cantik-cantik? Begitu juga Allah ingin melihat kesabaran kita. Di saat kita dilarang memaki, dilarang marah, kita suruh berdesak-desakan dengan orang yang besar-besar, yang kasar barangkali sebagiannya dari negara-negara lain, lalu kita keinjek, kesikut dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya tidak marah? Disitulah Allah sedang melihat kita sabar atau tidak. Begitu juga kita akan melihat cara-cara melaksanakan sholat di sana. Nanti dari jutaan manusia yang kita lihat, berbagai madhab, ada berbagai cara sholat yang berbeda-beda. Ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Wanita ada yang tutup auratnya sampai telapak kaki, ada yang cuma sampai mata kaki. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak Fatihahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba ketika hati ini merasa saya lebih baik dari dia, kemudian yang kebetulan bisa bahasa kita ajak debat, berbantah-bantahan, disitulah ujian. Bahkan bagi yang tidak paham tauhid, saat sholat menghadap Ka'bah atau saat mencium Hajar Aswad, dia dibisiki oleh setan dalam hatinya, oh rupanya ini ya Tuhan saya, berbentuk kotak hitam. Saya sholat menghadap Ka'bah, lalu saya sujud kepada Ka'bah, berarti ini Tuhan saya. Maka disitulah kemusyrikan datang. Maka bekal haji itu takwa. Takwa itu tauhid yang dalam, iman yang kuat, ilmu yang memadai, dan akhlak yang mulia. Itulah takwa. Di antaranya sabar, rendah hati, pemaaf, baik sangka, kemudian takut kepada Allah, cintanya kepada Allah. Adapun kemudian haji itu sendiri secara etimologi harfiah artinya berkunjung. Tetapi secara syar'i adalah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan perintah Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan memenuhi syarat rukunnya. Jadi kalau orang pergi haji niatnya bukan menunaikan perintah Allah, niatnya cuma mau tur, mau wisata, mau jalan-jalan, mau lihat keindahan Masjidil Haram dan di sekitarnya, maka itu bukan berhaji. Walaupun
tawafnya sama, sa'inya sama, pakaiannya sama, tapi niatnya bukan mau melaksanakan perintah Allah, niatnya pengen jalan-jalan. Kemudian yang kedua mungkin niatnya pengen selfie, ada lagi yang pengen ijab kabul di sana, pengen bikin pernikahan di sana, ada lagi yang pengen supaya nanti pulang mendapat gelar haji lalu dihormati orang dan dipanggil dengan gelaran haji. Maka orang yang demikian hajinya bukan lillah. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah saja hendaklah seseorang melaksanakan haji bagi yang mampu. Jadi di situ menggunakan khobar yang muqaddam. Apabila khobar didahulukan maka artinya adalah lil qasri, adalah litaksis, hanya untuk Allah saja melaksanakan ibadah haji. Enggak ada niat yang lain. Orang pergi haji harus belajar ikhlas. Saya berangkat haji itu harus membuang harta, buang waktu, buang tenaga, dan tidak ada pengen dipanggil Pak Haji, tidak ingin dihormati. Saya mah ingin patuh menjalankan perintah Allah. Dan di sana hanya semata-mata ingin bakti, taat, menunaikan perintahnya, bukan pengen lihat-lihat pemandangan. Ya soal nanti lihat udah pasti, tapi niatnya bukan ke situ. Contoh, makan niat ibadah. Kenapa? Karena diberitakan Allah, wa kulu washrabu, makanlah minum ya wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah suruh kita makan, lalu kita makan, menunaikan perintah Allah. Enggak usah diniatkan kenyang juga kenyang. Sama, kita disuruh bekerja. Bekerjalah, karena bekerja itu perintah Allah. Maka kita jalankan, ya Allah saya kerja karena melaksanakan perintahmu. Enggak usah niat nyari duit juga kerja pasti dia dikasih duit. Sama, ibadah haji melaksanakan perintah Allah, ikhlas semata-mata ingin bakti dan mencari ridhonya, otomatis bersama dengan itu pasti jalan-jalan, karena pelaksanaan haji harus jalan ke sono. Yang kedua pasti lihat pemandangan. Tapi kalau wasilah dan alat menjadi tujuan, maka Allahnya tersingkir. Di sinilah fungsi bahwa ibadah semuanya untuk membentuk ketakwaan dan membesarkan Allah. Adakah kita yang melaksanakan haji termasuk kurban, sholat, membesarkan Allah? Jika perintah Allah yang kita laksanakan tiba-tiba membuahkan rasa bangga diri, misal orang yang sudah bisa melaksanakan haji, oh saya lebih baik dari tetangga-tetangga, saya udah haji, mereka tidak, saya bisa ke tanah suci, mereka tidak. Tidak ubahnya juga seorang ustadz, saya ustadz ilmunya luas, di mana-mana dipanggil ustadz, dicium tangannya, di masjid dihormati, ngimamin sholat, tiba-tiba merasa lebih mulia dari orang lain, merasa bangga, maka dia tidak mendapatkan ridho Allah. Gelar ustadznya tidak hilang, orang yang pergi haji, gelar hajinya tidak hilang, tapi di mata Allah dia makhluk yang hina, sebagaimana seorang suami dengan istri. Kalau suami tidak menunaikan tugasnya, tidak setia dan penuh kasih sayang kepada keluarga, tidak mendidik dengan baik, tidak menafkahi, gelar dan jabatan suaminya tidak hilang. Tapi suami yang begini di mata Allah hina, yang mendapat murka. Sama seorang ustadz yang pengen dimuliakan, merasa lebih mulia dari orang lain, tidak dipanggil ustadz marah. Maka di mata Allah, di mata manusia gelar ustadznya tidak hilang. Tapi di mata Allah dia bukan orang yang mulia, dia dihinakan oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Begitu juga pergi haji. Makanya pulang haji agar menjadi haji yang mabrur, maka syaratnya bersihkan hati, niat hanya semata-mata karena perintah Allah, mengharapkan ridhonya, tidak akan merendahkan orang. Maka Allah mengatakan at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi mengatakan takwa itu adanya di sini. Nabi menunjuk 3 kali. Habis itu Nabi membarengi dengan kalimat bihasbim ri'in minasyari ayahkiro akhahul muslim. Cukup seseorang disebut jelek, buruk kalau dia merendahkan orang lain, di hatinya merasa lebih mulia dari orang lain. Orang yang rajin ibadah, orang yang banyak ilmunya, orang yang sering imamin sholat, orang sering ceramah, orang mundar-mandir ke tanah suci karena sering pergi umroh, tiba-tiba merasa lebih mulia dari orang lain dan di hatinya merasa dan suka merendahkan orang lain. Dia orang buruk, orang jelek, orang jahat. Karena ibadah buahnya adalah satu, membesarkan Allah, dan semua yang ada dan dari ciptaan Allah ini
hanya alat untuk ibadah, untuk membesarkan Allah. Yang kedua, rendah hati kepada orang lain. Maka orang takwa itu takut kepada Allah, membesarkan Allah dengan semua ciptaannya dipakai buat ibadah. Dan yang berikutnya, rendah hati. Semakin tekun ibadah, buahnya semakin mulia akhlaknya, memuliakan orang lain. Rendah hati, berpikirnya saya harus memberi manfaat bagi orang lain dan tidak ada orang yang tersakiti oleh mulut saya. Tapi kalau kemudian orang banyak ibadah atau mungkin banyak harta dan jabatan, kok merendahkan orang, mulutnya menyakitkan, lalu tiba-tiba merendahkan, di hati merasa lebih mulia, yang dampaknya tidak mau menerima nasihat. Semua orang disalahkan, hanya saya paling benar, saya paling surga, yang lain neraka. Ini ibadahnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kamu ibadah tambah sombong, bukan membesarkan aku dan rendah hati. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik yang takwa adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai kesimpulan, bahwa melaksanakan haji, termasuk kurban, sholat dan semua, adalah tujuannya hanya semata-mata Allah ingin menguji ketaatan seorang hamba. Yang kedua, kita disuruh melihat kebesaran Allah dan semua yang kita lihat digunakan untuk membesarkan atau mentaati perintah Allah. Yang kemudian berbuah kita menjadi merasa kecil di mata Allah dan kemudian rendah hati kepada sesama, berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan rendah hati, dan kelak kita wafat husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.